Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi pada kesempatan kali ini dengan saya Pak Masuri di pembelajaran IPA untuk kelas 8A dan 8B. Anak-anakku yang dirahmati Allah, untuk pembelajaran IPA pada kesempatan kali ini, Pak Masuri tidak masuk ke materi terlebih dahulu, tetapi Pak Masuri ingin menyampaikan terkait dengan satuan acara pembelajaran IPA kelas 8 di semester ganjil tahun 2021-2022. Anak-anak sekalian, bahwa maksud dari satuan acara pembelajaran ini adalah saya ingin memberikan gambaran bagaimana atau materi apa saja yang akan dibahas di kelas 8 selama semester ganjil ini. Ya, maka perlu Pak Masuri di kesempatan pertemuan pertama ini menyampaikan kira-kira gambaran materi pembelajaran IPA itu seperti apa. Nah, anak-anak sekalian, yang perlu diperhatikan adalah bahwa pada pembelajaran IPA kelas 8 ini, Pak Masuri menggunakan modul IPA atau bisa dikatakan sebagai nanti pegangan kalian. Apakah hanya cukup ini Pak? Tidak, nanti kalian juga akan mendapatkan pinjaman buku paket IPA ya kelas 8 di madrasah. Ya, sebagaimana yang Pak Masuri pernah sampaikan bahwa buku atau sumber belajar itu banyak sekali. Ya, salah satunya adalah modul ini, juga nanti kalian mempunyai buku paket atau pinjam buku paket dari madrasah. Ini kira-kira anak-anak sekalian gambaran atau penampakan dari modul yang nanti akan kalian terima. Anak-anak sekalian, perlu Pak Masuri sampaikan bahwa tidak semua materi dalam pembelajaran IPA itu dijelaskan atau dibahas oleh guru atau oleh saya. Tetapi materi yang dibahas adalah materi esensial atau materi penting. Lupa, apakah kemudian yang lain itu tidak penting? Bukan begitu anak-anak sekalian. Yang dimaksud dengan materi esensial itu adalah mengingat pembelajaran kita kali ini di masa pandemi, yang mana itu serba terbatas, kalian belajar dari rumah, tentu Pak Masuri harus mengambil materi yang paling penting. Artinya, ada beberapa materi yang kemudian kalian itu bisa belajar sendiri atau belajar mandiri. Nah, apa maksud dengan siswa belajar mandiri? Yaitu kalian bisa mengambil informasi itu dari buku paket dengan membaca sendiri, atau juga dari internet atau googling, atau sumber yang lain. Mungkin kalian itu melihat penjelasan di YouTube dari sumber lain atau dari orang lain yang menyampaikan materi yang sama, itu boleh. Sekali lagi, Pak Masuri di sini hanya mengambil materi esensial, nanti yang akan dijabarkan di slide berikutnya. Tetapi Pak Masuri mengingatkan kalian, walaupun belajar dari rumah dan materinya mungkin tidak sebanyak ketika waktu kelas 7 dulu, ya, tapi kalian harus tetap serius dalam pembelajaran IPA ini, kemudian fokus dan juga harus proaktif. Ya, kalau misalnya ada kendala ya disampaikan, ada pertanyaan ya disampaikan, kemudian ada tugas ya dikerjakan. Itu namanya proaktif. Baik anak-anak sekalian, berikut gambaran terkait dengan materi pembelajaran IPA di semester ganjil ini. Yang pertama yaitu kompetensi dasarnya adalah menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Nah, cakupan materinya itu banyak sebenarnya. Ada mengenal organ tumbuhan, akar, batang, dan daun, bunga, buah, dan biji. Kemudian ada struktur anatomi. Struktur anatomi di sini adalah jaringan. Kemudian teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Nah,
anak-anak sekalian, dari cakupan materi ini, Pak Masuri hanya mengambil struktur anatomi organ pokok tumbuhan, yaitu akar, batang, dan daun. Ingat, struktur anatomi itu maksudnya adalah struktur jaringan. Ya, struktur jaringan. Jaringan penyusun akar apa? Jaringan penyusun batang apa? Jaringan penyusun daun apa? Nah, itu nanti yang akan diajarkan oleh Pak Masuri dan di situ ada di modul. Sedangkan yang keterangannya siswa belajar mandiri, nah itu tidak ada di dalam modul, tetapi di situ nanti kalian bisa dapatkan dari internet, bisa kalian dapatkan dari buku paket. Itu ya. Lalu yang kedua, yaitu menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Nah, di sini ada 4 poin sebenarnya, yaitu gerak pada tumbuhan, gerak pada hewan, gerak pada manusia, dan kelainan dan penyakit yang berkaitan dengan organ gerak manusia. Namun, sekali lagi, Pak Masuri hanya mengambil 2 poin, yaitu gerak pada manusia dan kelainan atau penyakit yang berhubungan dengan organ gerak manusia. Itu nanti yang ada di modul dan Pak Masuri ajarkan. Sedangkan gerak pada tumbuhan, gerak pada hewan itu kalian belajar secara mandiri. Kalian bisa mencari, membaca sendiri dari buku paket ataupun googling. Lalu berikutnya menganalisis gerak lurus pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Nah, di sini juga ada 4 bahasan, tapi Pak Masuri hanya mengambil 2 pembahasan, yaitu menentukan besarnya nilai GLB dan GLBB dan hukum Newton 1, 2, 3 serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang Pak Masuri bahas yang ada di modul. Sedangkan gerak lurus, benda, GLBB itu pengertiannya apa, macamnya apa, itu nanti kalian bisa belajar secara mandiri. Lalu berikutnya adalah menjelaskan konsep usaha pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini juga ada 4 cakupan materi, tetapi Pak Masuri juga hanya mengambil 2, yaitu menentukan nilai usaha. Menentukan nilai itu berarti nanti perhitungan, ada rumusnya. Yang kedua, menentukan besarnya nilai dari penerapan pesawat sederhana. Jadi Pak Masuri tidak ingin menjelaskan lagi contoh pengungkit pertama apa, yang contoh masuk pengungkit kedua apa, tidak, tetapi lebih ke dengan perhitungan dengan menggunakan rumus. Itu anak-anak sekalian. Lalu yang berikutnya menganalisis sistem pencernaan pada manusia. Nah, ini juga ada 4, tetapi Pak Masuri hanya mengambil 2, yaitu konsep makanan halal dan thayyiban atau halal dan thayyib, ya. Kemudian yang kedua mekanisme proses pencernaan makanan dalam tubuh. Pak Masuri tidak ingin menjelaskan organ pencernaan itu apa saja. SD kalian sudah dapat. Kalian bisa belajar secara mandiri. Jadi perhatikan keterangan siswa belajar mandiri dengan yang diajarkan. Jadi yang diajarkan adalah yang Pak Masuri beri keterangan, materi diajarkan oleh guru dan ada di modul. Lalu yang terakhir yaitu menjelaskan berbagai zat aditif dalam makanan dan minuman, zat adiktif serta dampaknya terhadap kesehatan. Nah, ini ada 3 cakupan, yaitu zat aditif itu macamnya apa saja, tetapi saya tidak mengambil itu, tetapi yang saya ambil adalah dampak zat aditif makanan pada kesehatan tubuh manusia dan juga zat adiktif dan psikotropika atau narkotika dan dampaknya pada kesehatan. Karena ini materi ini sangat penting sekali anak sekalian. Karena selama ini kita berinteraksi dengan banyak hal, yaitu kaitannya dengan bahan tambahan makanan. Ya. Baik, mungkin itu anak-anak sekalian yang bisa Pak Masuri sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, tolong kalian perhatikan, cermati, dan tonton lagi video ini berulang-ulang agar memahami apa yang Pak Masuri sampaikan di kesempatan kali ini. Ya, tapi ingat ya, sekali lagi, nanti di dalam hal pembelajaran IPA, kalian harus proaktif, kalian harus menyimak, karena kalau tidak menyimak nanti kalian akan terlewatkan. Ya, walaupun nanti pembelajarannya tidak dengan Zoom meeting, cukup dengan video pembelajaran, tetapi di situ ada pesan penting yang Pak Masuri sampaikan melalui video pembelajaran itu. Walaupun tidak selama atau durasinya tidak panjang sebagaimana semester kemarin. Bisa jadi nanti maksimal itu hanya 10 menit ataupun 11 menit. Ya, tergantung dari materi esensialnya itu saja. Ya. Mungkin itu anak-anak sekalian, terima kasih
Dan sekali lagi jaga kesehatan, ya, tetap semangat dalam belajar walaupun belajarnya dari rumah. Mudah-mudahan kita di kelas 8 ini bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Mungkin itu dari Pak Masuri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.